Selamat pagi. Baik, kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Yang kemarin kita akan membahas lagi pada hari ini, lebih mendetailkan ya. Kita akan menghitung error estimate ya, menghitung kesalahan menggunakan metode iterasi atau pengulangan. Ini soal yang kemarin kita jelasin lagi di sini. E pangkat X ini 1 plus X kuadrat per 2 dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai deret Maclaurin ya. Nah, di sini deret Maclaurin ini ada namanya suku. Suku itu ya, urutan ini ya. Ini yang saya beri panah merah ini suku pertama. Suku kedua yang ini biru ya, ini ya. 1 plus X ini kedua ini. Suku kedua yang hijau ini suku ketiga. Ini ya, 1, 2, 3 dijumlahkan semua. Suku keempat, berarti 4 ini ya. 4 kelompok ini kita jumlahkan semua. Suku kelima, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Rumusnya seperti ini. Nah, semakin ke kanan, maka semakin banyak sukunya, semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi semakin ke kanan semakin bagus. Nah, kemudian sampai di mana kita akan berhenti menghitung suku-suku deret Maclaurin ini? Nah, sekarang kita akan jelaskan. Nah, contoh ya. Jika kita ingin menghitung E pangkat 0,5 menggunakan metode iterasi, dalam hal ini metode numerik. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tentu kita harus tahu true value atau nilai sebenarnya berapa. Nah, kita hitung saja menggunakan kalkulator ya. Kalau hitung manual susah ya. E pangkat 0,5 kita pakai kalkulator. Hasilnya 1,648721 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai E pangkat 0,5 menggunakan metode iterasi. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita melakukan penghitungan deret Maclaurin tadi ya. Nah, sampai kapan? Sampai di mana? Sampai nilai epsilon A lebih kecil daripada epsilon S. Epsilon S itu ada rumusnya, ini rumusnya. N ini apa? N ini adalah angka signifikan. Ini ada syarat, dalam penghitungan ini angka signifikannya 3. Ya. Ini kita yang menentukan atau soal yang menentukan. 3 kita masukkan ke sini. Nanti menghasilkan nilai 0,05. Jadi secara simpelnya adalah kita menghitung deret Maclaurin dari kita sebut sebagai iterasi pertama itu suku pertama kita hitung. Jadi E pangkat 0,5 sama dengan 1. Suku kedua kita hitung juga. E pangkat 0,5 berarti 1 ini 1. X-nya berapa? X-nya 0,5. Ini ya, X-nya yang ini ya. Nah, 0,5 ini X-nya. Iterasi suku ketiga sama juga. 1 plus X plus, berarti nanti ini ada 0,5 kuadrat per 2. Dan seterusnya. Kemudian, ada namanya EA. Nah, ini acuan kita. Kita fokus menghitung nilai. Bukan E ya, epsilon maaf. Kita fokus menghitung nilai epsilon ini. Epsilon A ini lebih kecil daripada epsilon S. Kita berikan contoh cara menghitung epsilon A. Epsilon A itu perhitungan sekarang dikurangi perhitungan sebelumnya dibagi perhitungan perkiraan sekarang. Di sini kita contoh iterasi 1, 2. Berarti yang iterasi 2 ini sebagai current approximation atau perkiraan sekarang ya. 1,5 dikurangi perkiraan sebelumnya. Sebelumnya berarti 1. Tulis di sini per current approximation-nya 1,5. Menghasilkan kali 100% 33,3. Kita lihat 3,3 masih jauh lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, kita belum selesai di sini, kita lanjutkan lagi. Nah, kita buat tabel ya. Ini suku pertama, suku kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, suku pertama tadi kita menghitung
menghasilkan nilai 1. Suku kedua menghasilkan 1,5. Kita masukkan ke tabel. 1, suku kedua 1,5. ET caranya sudah kita jelaskan yang lalu ya. Kita cari ET-nya menghasilkan 39,3, suku kedua 9,02. Nah, ketika sudah melakukan iterasi yang kedua ini, kita bisa dapat tadi EA yang kita hitung 33,3%. Tadi yang ini ya. Kita masukkan ke tabel. Nah, silakan dilakukan sampai ke iterasi di mana EA itu lebih kecil daripada ES. ES-nya 0,05. Nah, seperti ini. Kita ketemu di suku ke-6, EA-nya 0,0158. Seperti itu. Ya, silakan dicoba satu persatu untuk melakukan penghitungan menggunakan metode iterasi. Baik, terima kasih.